Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antar. Renungan harian Jumat 27 September. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Vincentius a Paulo. Selamat dan berbahagia untuk saudara-saudara gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Vincentius a Paulo. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata segala sesuatu di bumi. Bantulah kami dengan rahmat-Mu untuk turut memelihara dan mengelola alam ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu yang telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, banyak orang di Israel mengenal Yesus sebagai hamba Allah yang agung. Bahkan mereka membandingkannya dengan para nabi besar. Petrus yang selalu cepat tanggap mengakui bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias atau Kristus. Melalui mata iman, Petrus memahami siapa Yesus sebenarnya. Ia adalah rasul pertama yang secara terbuka mengakui Yesus sebagai Dia yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani, Mesias. Dalam bahasa Yunani, Kristus. Namun, iman Petrus diuji ketika Yesus menjelaskan bahwa Mesias harus menderita dan mati agar karya penebusan Allah dapat digenapi. Maka para murid sangat terkejut akan penjelasan Yesus itu ketika ia mendengar perkataannya. Betapa bedanya pikiran jalan Allah dengan pikiran dan jalan kita umat manusia. Lewat penghinaan, penderitaan, dan kematian di kayu salib, Yesus telah mematahkan kuasa dosa dan maut, serta memenangkan keselamatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita ingin mengambil bagian dalam kemenangan Kristus, kita juga harus memikul salib kita dan mengikuti kemanapun. Tuhan menuntun kita. Apakah salib yang harus dipikul masing-masing dari kita?
ketika kehendak kita berbeda dengan kehendak Allah, maka kehendaknya yang harus didahulukan untuk kita jalankan. Mengenal Yesus Kristus berarti mengenal kuasa kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus akan memberi kita karunia iman untuk mengenal Yesus secara pribadi, kekuatan untuk menghidupi Injil dengan setia, dan keberanian untuk bersaksi kepada orang lain tentang sukacita dan kebenaran Injil. Maka menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing, apa yang ditanyakan oleh Yesus kepada kita? Menurut kalian, menurut kamu, siapakah aku ini? Marilah, saudara-saudara yang terkasih, kita menjawab pertanyaan Tuhan Yesus bagi kita masing-masing. Siapa Yesus bagiku? Siapa Yesus dalam hidupku ini? Mari kita refleksikan di dalam perjalanan hidup iman kita setiap hari, sehingga kita semakin diteguhkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya dan mengakui bahwa Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Terimalah kehendak kami, hidup kami dan semua yang kami miliki, agar kami menjadi milik-Mu sepenuhnya, sekarang dan selama-lamanya. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar, Kau rancang hidupku dengan kasih-Mu. Alam semesta raya indah mempesona, itulah tanda keagungan-Mu. Mentari pagi siap berbagi, pancarkan sinarnya bagi semua. Syukur padamu Tuhan atas segala yang ku terima, persembahan cinta bagi dunia. Langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalan-Mu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Jalan-Mu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Selama ku percaya kepadamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita
orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.